Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian. Hari ini kita bakal bongkar sebuah topik yang, wow, masif banget, kompleks, tapi jujur aja, relevan banget buat kita pahami sekarang. Kita bakal ngebedah sumber-sumber sejarah untuk ngertiin satu wilayah yang ibaratnya nih udah jadi perempatan jalan buat berbagai peradaban selama ribuan tahun. Ya, bener banget, kita bakal menelusuri sejarah Ukraina. Kalau kalian ngikutin berita akhir-akhir ini, mungkin kalian pernah kepikiran, sebenarnya gimana sih batas-batas wilayah dan identitas Ukraina yang khas ini bisa kebentuk? Nah, seperti yang bisa kalian tebak dari posisi geografisnya, tempat ini tuh jadi titik temu berbagai kerajaan dan budaya besar. Sejarah mereka itu bukan garis lurus yang mulus, teman-teman. Ini lebih kayak benang kusut yang isinya konflik, asimilasi, dan perjuangan panjang yang nggak ada habisnya. Oke, biar gampang dicerna, kita bakal pecah garis waktu yang super panjang ini jadi 4 era utama aja. Pertama, kita lihat akar kuno dan era Rus Kiev. Terus kedua, masa Kosak dan kekuasaan kekaisaran. Ketiga, rentetan tragedi di abad ke-20. Dan terakhir, pastinya, perjuangan kemerdekaan di era modern. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1, akar kuno dan Rus Kiev. Kita tarik waktu jauh ke belakang untuk lihat dari mana semuanya bermula. Coba kalian bayangin padang rumput Pontus di Ukraina itu kayak jalan tol lintas benua buat suku-suku nomaden dan kekaisaran zaman dulu. Mulai dari bangsa Skythia di tahun 750 sebelum Masehi, terus ada orang-orang Yunani yang bikin koloni di pesisir, disusul sama jejak langkah bangsa Romawi, sampai akhirnya suku Goth dan bangsa Hun datang di awal-awal abad Masehi. Wilayah ini tuh benar-benar dinamis, gak pernah sepi dari pergerakan dan pertukaran budaya yang intens banget. Nah, dari dinamika tadi, muncul satu fondasi negara yang super penting, yaitu Rus Kiev. Negara ini didirikan sekitar tahun 880 dan cepet banget berkembang jadi kekuatan abad pertengahan yang berpusat di Kiev. Di tahun 980-an, mereka mulai mengadopsi agama Kristen Ortodoks. Ini langkah besar karena bikin mereka terikat secara budaya dan politik sama Kekaisaran Bizantium. Rus Kiev ini sempat nyentuh masa keemasannya di bawah pimpinan Yaroslav yang bijaksana. Sebelum akhirnya, ya hancur lebur disapu invasi bangsa Mongol di tahun 1240. Lanjut ke bagian 2, Kosak dan kekuasaan kekaisaran. Di sini keadaan mulai benar-benar memanas. Setelah Rus Kiev runtuh antara abad ke-14 sampai 18, wilayah ini ibaratnya ditarik dari 3 arah yang berbeda. Di selatan dan timur dikuasai gerombolan emas dan kekahanan Crimea, di barat dan tengah persemakmuran Polandia-Lituania yang pegang kendali, terus di timur ada Kaisaran Rusia yang mulai pelan-pelan memperluas cengkeramannya. Pembagian wilayah oleh kekuatan luar inilah yang sebenarnya jadi cikal bakal keberagaman bahasa dan budaya yang ada di Ukraina sampai detik ini. Terus, di tengah tekanan dan ancaman perbudakan dari penguasa Polandia waktu itu, banyak petani Rutenia yang nekat kabur ke padang stepa. Dari sinilah lahir para Kosak. Mereka ini menjelma jadi kelompok satria yang tangguh dan independen banget. Puncaknya, di tahun 1648, mereka memicu pemberontakan gede-gedean di bawah pimpinan Bohdan Khmelnytsky dan berhasil mendirikan negara semi-otonom Hetmanat Kosak. Tapi sayangnya, karena posisinya terjepit di antara kekuatan besar, mereka akhirnya minta perlindungan ke Rusia. Sebuah keputusan sejarah yang nantinya memicu perang berkepanjangan. Masuk ke akhir abad ke-18, persemakmuran Polandia-Lituania runtuh dan tanah Ukraina dibagi kedua kekaisaran raksasa. Sebagian besar orang Ukraina masuk ke wilayah Kekaisaran Rusia, dan di sana mereka kena kebijakan Rusifikasi yang ketat banget. Bahasa dan budaya Ukraina itu dibatasin, bahkan sempat dilarang keras. Sementara itu, sebagian kecil lainnya di wilayah barat masuk ke bawah kekuasaan Austria Habsburg. Nah, di sana suasananya beda. Gerakan kebangkitan nasional dan kecintaan terhadap budaya mereka sendiri, atau yang sering disebut Ukrainofilia, justru mulai tumbuh subur. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tragedi abad ke-20. Dan bersiaplah karena sejarah mencatat periode ini penuh dengan kekacauan, anarki, dan tragedi luar biasa setelah pecahnya revolusi Rusia di tahun 1917. 4-5 juta jiwa. Coba resapi angka itu sebentar. Ini adalah estimasi jumlah warga Ukraina yang tewas akibat musibah kelaparan ekstrim yang ironisnya adalah buatan manusia antara tahun 1932 sampai 1933. Tragedi mengerikan di era Soviet ini dikenal dunia dengan nama Holodomor. Fakta ini ngingetin kita soal betapa beratnya beban sejarah yang ditanggung wilayah ini bahkan jauh sebelum dunia terseret ke perang global berikutnya. Lalu datanglah Perang Dunia Kedua dan dampaknya benar-benar luar biasa menghancurkan.
Sekitar 4,5 sampai 6 juta warga Ukraina bertempur di pihak tentara Soviet melawan Nazi. Di saat yang sama, sejarah mencatat sekitar 1,5 juta orang Yahudi di Ukraina tewas dalam tragedi Holocaust. Berbagai sumber sejarah secara netral nunjukin kalau kondisi di lapangan waktu itu sangat rumit. Kesetiaannya terbelah-belah. Ada yang jadi partisan melawan invasi, ada pasukan bawah tanah Ukraina yang melawan Soviet sekaligus Nazi demi kemerdekaan mereka, dan ada juga yang memilih berkolaborasi dengan kekuatan pendudukan. Benar-benar era yang gelap dan kompleks. Menariknya, sejarah itu sendiri sekarang berubah jadi medan pertempuran ideologi. Kalau kita lihat dari pandangan tradisional Rusia, mereka cenderung narik sejarah Ukraina ke dalam narasi besar Rusia. Contohnya, mereka nyebut era Rus Kiev tadi sebagai Rusia Kiev. Tapi di sisi lain, pandangan sejarah Ukraina kontemporer nolak keras hal itu. Mereka mengedepankan identitas kebangsaan yang benar-benar terpisah dan mandiri dari Moskow. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas gimana tulisan sejarah itu seringkali nggak bisa lepas dari urusan politik. Dan akhirnya kita tiba di bab keempat, perjuangan kemerdekaan era modern. Masa di mana runtuhnya Uni Soviet membuka lembaran baru. Lebih dari 90%. Ya, segitu besar persentase warga Ukraina yang milih untuk merdeka di referendum bulan Desember tahun 1991. Dan angka ini juga mencakut suara mayoritas di Crimea loh. Ini adalah momen krusial banget. Kemerdekaan bukan lagi sekedar deklarasi di atas kertas, tapi benar-benar perwujudan dari kemauan rakyat yang akhirnya disahkan dan diakui oleh seluruh dunia. Tapi, punya negara sendiri bukan berarti semua masalah selesai. Konflik di era modern malah datang silih berganti. Tarik-menarik antara arah integrasi pro-Barat dan pengaruh pro-Rusia makin kencang. Kita lihat ada Revolusi Orange di 2004, terus berlanjut ke protes besar Euromaidan di akhir 2013 sampai 2014. Nggak lama setelah itu, terjadi aneksasi Crimea oleh Rusia dan pecahnya perang di Donbas. Puncaknya, invasi skala penuh oleh Rusia di bulan Februari 2022. Rangkaian krisis ini jadi bukti nyata betapa panasnya dinamika di sana sampai hari ini. Dan bukan cuma urusan eksternal aja. Di dalam negeri, negara modern ini terus berjuang lewatin masa transisi menuju ekonomi pasar yang gak gampang. Ditambah lagi masalah korupsi yang udah mengakar. Walaupun begitu, ada beberapa pencapaian budaya dan ekonomi yang penting. Misalnya integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa lewat perjanjian dagang di 2016. Dan di 2019, Gereja Ortodoks Ukraina akhirnya berhasil dapat kemandirian penuh. Jadi, di tengah semua guncangan itu mereka terus berusaha membangun negaranya. Nah, sekarang kita sampai di ujung perjalanan. Setelah ngeliat rentetan sejarah yang masif ini, sebuah wilayah yang jadi arena pergulatan banyak kekaisaran, ngelewatin tragedi kelaparan dan perang yang brutal, tapi juga nunjukin ketangguhan luar biasa rakyatnya untuk terus merdeka, pertanyaan terbesarnya adalah, gimana semua masa lalu ini bakal ngebentuk masa depan Ukraina? Karena sejarah itu nggak cuma berhenti di masa lalu kan? Sejarah itu terus hidup dan ikut nulis nasib untuk hari esok. Makasih banyak udah nemenin saya ngulik topik ini dan teruslah belajar.